Ada 4 alasan mengapa orang berinvestasi. Alasan yang pertama adalah karena adanya faktor inflasi. Faktor inflasi ini menyebabkan nilai mata uang di seluruh dunia, baik mata uang rupiah, mata uang dolar, mata uang ringgit Malaysia, mata uang yuan Cina, dan berbagai mata uang lainnya itu berkurang nilainya dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, 10 juta rupiah yang kita bisa belanjakan saat ini menjadi 10 sampai 11 gram emas. Di 10 tahun yang akan datang mungkin nilainya hanya bisa untuk membeli 5 gram emas saja atau bahkan 3 gram. Ini terjadi karena ada faktor inflasi, di mana harga emasnya ini akan cenderung naik. Sedangkan mata uang kita ini kalau dibandingkan dengan harga emas, maka mata uang kita menjadi nilainya turun. Sebetulnya bukan emasnya yang naik harganya, tapi memang mata uang kita yang semakin tidak berharga. Itulah kenapa inflasi ini bisa dibilang adalah pencuri yang tidak terlihat. Karena memang dengan ada inflasi ini, semua orang yang memegang duit cash atau uang cash itu menjadi kehilangan daya belinya dari waktu ke waktu. Itu sebabnya kenapa orang harus berinvestasi untuk menghindari penurunan daya beli yang terjadi dari waktu ke waktu. Alasan yang kedua kenapa orang berinvestasi adalah karena adanya faktor psikologi. Apa itu faktor psikologi? Faktor psikologi ini adalah faktor yang memungkinkan untuk setiap orang punya kecenderungan untuk melakukan pembelanjaan atau memikirkan untuk membelanjakan uangnya karena memang dia sudah memiliki sejumlah uang untuk membeli barang tertentu. Sebagai contoh, misalkan saya punya uang 1 miliar, maka saya akan cenderung mencari barang yang bisa dibeli oleh uang 1 miliar saya tersebut. Akan berbeda halnya dengan kalau misalkan saya tidak punya uang 1 miliar tersebut, tidak punya uang 1 miliar dalam bentuk cash. Kalau misalkan dalam bentuk aset, aset ini kan tidak mudah dijual, ya. Perlu ada prosesnya. Misalkan saya punya properti, maka saya harus menjual aset ini untuk mengiklankan, kemudian saya perlu bayar komisi agent misalkan, perlu menunggu orang yang sedang menyewa ini keluar dari properti saya, misalkan nunggu habis masa kontrak sewa dan lain sebagainya. Properti ini juga tidak mudah dijual secara langsung. Misalkan saya butuh hari ini, besok saya mau jual langsung dapat pembeli, belum tentu seperti itu. Setelah dapat pembeli pun belum tentu langsung bisa dapat uangnya karena perlu ada proses yang perlu dilewati dulu. Nah, hal-hal tersebut yang membuat kalau misalkan saya ingin membeli sesuatu yang mungkin nilainya setara dengan properti saya, tidak bisa serta-merta saya jual dan saya beli barang yang saya mau. Nah, berbeda halnya dengan kalau saya punya uang cash. Kalau saya punya uang cash, maka dengan mudah saya akan berpikir untuk, oh saya bisa beli ini dan saya mau beli sekarang. Nah, itu faktor psikologi. Di mana kalau misalkan ada uang dalam bentuk tunai yang saya bisa akses waktu-waktu, atau saya bisa tarik sewaktu-waktu, atau saya bisa cairkan sewaktu-waktu, maka ada kecenderungan untuk ada pemikiran untuk bisa membeli kebutuhan, atau bahkan yang lebih parah lagi, bukan kebutuhan yang dibeli, tapi akan membeli keinginan. Ini faktor yang membuat orang sering terjebak. Nah, kenapa harus ada investasi? Dengan ada investasi, maka uang cash yang harusnya mudah diakses itu menjadi tidak mudah diakses, dan akhirnya kita tidak lagi punya pemikiran untuk membeli barang-barang yang sebetulnya hanya kita inginkan, belum tentu kita butuhkan. Jadi itulah faktor kedua mengenai faktor psikologis. Faktor yang ketiga adalah mengenai diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi adalah membagi risiko. Di mana kalau misalkan kita hanya menempatkan uang cash kita di satu tempat saja, contoh di tabungan di bank, maka ada risiko di mana kalau bank tersebut katakanlah belum dijamin oleh lembaga pemerintah, di Indonesia ada lembaga penjaminan simpanan. Tapi sayangnya tidak semua bank itu dijamin oleh oleh lembaga penjamin simpanan. Masih banyak bank yang tidak dijamin. Begitu juga banyak juga institusi lain, institusi keuangan yang sebetulnya mereka tidak ada jaminan, tidak ada backup dari pemerintah. Nah, kalau misalnya kita tempatkan uang di situ, maka ada kecenderungan kalau misalkan perusahaan tersebut bangkrut atau ada hal lain, mereka tidak mampu melikuiditas apa yang kita miliki, apa yang kita tempatkan di sana, maka duit kita hilang. Kita tidak bisa punya akses ke sana, atau kita tidak hilang duitnya, tapi kita tidak punya akses ke uang tersebut. Ini pernah terjadi di beberapa bank di Indonesia, ya. Contohnya Bank Senturi, di mana
tabungan yang ada di sana tidak bisa ditarik. Ya, itu salah satu contoh di mana kalau kita menempatkan uang di satu lembaga saja tanpa didiversifikasi, maka resikonya kita kehilangan uang tersebut. Karena itu diversifikasi adalah kita bisa membagi risiko tersebut. Ya, ini perlunya investasi. Misalkan uang 1 miliar, 100 juta mungkin ditaruh di bank, tapi 900 juta yang lain ditaruh di aset-aset atau instrumen investasi yang lain. Itu salah satu alasan kenapa perlu investasi. Alasan yang ketiga adalah adanya passive income. Passive income ini merupakan alasan keempat ya untuk kenapa orang berinvestasi, tapi ini adalah salah satu hal yang membuat orang sebelumnya mungkin tidak terlalu kaya, akhirnya menjadi kaya. Dan juga kita mungkin sering mendengar orang kaya semakin kaya, karena memang passive income inilah yang membuat mereka semakin kaya. Berbeda halnya dengan orang yang mungkin cenderung membelanjakan uangnya atau konsumtif, mereka itu lebih cenderung untuk ya tidak memikirkan passive income. Mereka mikirnya ada uang dibelanjakan. Sebaliknya untuk beberapa orang yang lebih mature secara finansial, mereka tidak membelanjakan uangnya langsung, tapi mereka simpan, ditempatkan kepada aset investasi bentuk apapun dengan catatan syaratnya adalah harus bisa menghasilkan passive income. Contohnya apa? Contohnya saham. Misalkan untuk saham, kita beli saham. Kita beli misalkan 20 lot. Kalau saham ukurannya adalah lot, kita beli 20 lot. Tanpa kita harus menjual saham itu setiap tahun, bahkan ada yang perusahaan yang membagi dividen setahun 2 kali, itu kita bisa mendapatkan keuntungan berupa dividen. Dividen ini kalau di tabungan seperti bunga, tapi nilainya biasanya tergantung perusahaan, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil dari tabungan. Tapi intinya kita tanpa perlu menjual saham itu, kita bisa mendapatkan satu bunga, di mana saham itu sendiri, karena perusahaan punya kecenderungan akan semakin maju, akan semakin besar, keuntungan semakin besar, maka nilai dari saham itu sendiri juga semakin besar. Itulah kenapa saham itu bisa menjadi salah satu bentuk passive income. Masih ada lagi seperti properti. Properti ini lebih signifikan lagi, di mana kita membeli satu properti, maka sekalipun kita tidak pakai properti itu, harganya semakin lama semakin naik. Dan masih ada lagi, yaitu bisa disewakan. Kita beli properti, katakanlah satu apartemen, harga 1 miliar, kita bisa sewakan, misalkan dalam 1 tahun kita dapat sekitar 8-10%. Artinya sekitar 80-100 juta. Itu adalah passive income. Passive income ini yang menjadi dasar, salah satu dasar di mana orang berinvestasi. Banyak sekali orang yang punya dana cukup besar, tapi tidak berinvestasi, akhirnya aset yang dia punya itu kehilangan nilainya, apalagi kalau disimpan dalam bentuk cash. Sebaliknya kalau dalam bentuk investasi seperti properti, kita mendapatkan passive income yang dari tahun ke tahun itu terus bertambah dan terus bertambah. Semakin tinggi nilai asetnya, semakin tinggi nilai propertinya, maka apa yang kita dapatkan passive income dari sewa itu akan semakin tinggi. Begitu juga saham. Saham juga sama, semakin tinggi nilai perusahaannya, harga dari saham semakin tinggi, maka passive income-nya dari dividen cenderung akan semakin meningkat juga, karena profit perusahaan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Itulah 4 alasan kenapa kita perlu berinvestasi, supaya kita bisa semakin punya banyak aset, karena passive income akhirnya kita bisa beli aset lagi, dan kemudian kita terhindar dari berbagai hal yang negatif seperti inflasi, seperti faktor psikologi di mana kita menginginkan sesuatu dan itu tersedia, dan juga ada untuk membagi risiko. Jadi kita terhindar dari risiko kehilangan uang karena uangnya ditempatkan di satu tempat saja. Oke, itu untuk video kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai bentuk-bentuk investasi apa nih yang bisa kita tempatkan. Jadi dana kita bisa ditempatkan di investasi mana saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.